Selamat datang di video ketiga atau part 3 dari series pembahasan soal ujian satuan pendidikan fisika untuk tingkat SMA. Di sini kita akan membahas indikator yang ketiga, yaitu tentang materinya adalah gerak lurus, cakupannya adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di sini adalah dia materi kelas 10 semester 1. Indikatornya dikatakan bahwasanya disajikan grafik VT atau grafik kecepatan terhadap waktu dari pergerakan mobil dengan percepatan tetap dan kecepatan tetap. Peserta didik dapat menentukan salah satu besaran fisis dari gerak tersebut dengan tepat. Ya, dari indikator ini bisa diperhatikan soalnya di sini katanya tadi diberikan grafik kecepatan terhadap waktu. Kita baca soalnya, grafik di samping merupakan grafik perubahan kecepatan sebuah mobil yang bergerak selama 31 detik. Jarak tempuh total mobil adalah A. 385 meter, B. 400 meter, C. 482 meter, D. 355 meter, dan E. 275 meter. Baik, karena ini materi GLB dan GLBB, maka ingat kuncinya adalah di grafik itu sendiri. Perhatikan grafiknya baik-baik dan analisa. Nah, jadi untuk menjawab soal ini ada dua cara. Ada cara yang panjang, ada juga cara yang ringkas. Nah, jadi tentunya kita sangat dalam ujian sangat butuh waktu yang sesingkat mungkin dalam mengerjakan soal, cepat dan tepat. Maka kita di sini coba jawab dengan cara yang ringkas atau cara yang cepat saja. Nah, perhatikan bahwasanya kalau misalnya dia merupakan grafik kecepatan terhadap waktu, maka hasilnya atau grafik ini menunjukkan jarak tempuh mobil. Kan masih diingat ya hubungan mereka bahwasanya kalau V itu sama dengan jarak dibagi waktu atau S per T. Kecepatan sama dengan S per T. Jadi kalau misalnya grafiknya V terhadap T, maka pasti yang produknya hasilnya adalah S. Gitu ya. Ini untuk gerak lurus. Gerak lurus beraturan. Tapi dasarnya ini V sama dengan S bagi T. Berarti kalau misalnya grafik yang muncul V terhadap T, maka pasti ini adalah jarak atau S. Nah, kalau misalnya kamu lihat, ini untuk pemahaman saja ya. Ada cara cepatnya, tapi untuk pemahaman saja dulu. Kalau misalnya grafiknya naik ke atas atau turun ke bawah seperti ini, berarti kan kecepatannya berubah ya. Seiring waktu berjalan, kecepatannya berubah. Untuk yang pertama ini, anggaplah ini kita namakan S1. Ini kita namakan S2, S3, S4. Nah, kalau pada kasus S1 jadi mobilnya ini di sini dari grafik ini dikatakan bahwasanya kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Jadi dihitung dari 10 meter per sekon, kemudian dia melaju hingga waktu dari 0 10 detik hingga 10 detik pertama, maka grafik yang dibentuknya adalah seperti ini. Berarti dia kecepatannya berubah seiring waktu berjalan. Kecepatan yang berubah seiring waktu berjalan berarti dia sifatnya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan yang berubah setiap waktu menandakan bahwasanya terdapat percepatan. Berarti dia apalagi kalau grafiknya naik berarti atau bertambah cepat berarti ada percepatan di situ. Ada percepatan berarti salah satu ciri dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini kita namakan yang S1 GLBB. Kita identifikasi dulu ya, yang mana GLBB-nya, yang mana GLB-nya. Kemudian untuk yang S2, S2 ini kecepatannya berkurang seiring waktu. Jadi awalnya pertama dia bertambah, kemudian pada titik 10 detik kemudian dia mulai melambat berarti. Kecepatannya mulai berkurang seiring waktu. Berarti di sini mengalami perlambatan. Perlambatan juga merupakan sifat gerak lurus berubah beraturan GLBB. Berarti kalau kita tulis GLBB juga ya yang S2. Kemudian pada detik ke-20, waktu ke-20 berarti dia bergerak lurus
bukan berat lurus, berarti kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap. Kenapa kecepatan tetap berarti tidak ada percepatan yang muncul, atau istilahnya tidak ada penambahan kecepatan. Nah, maka ini sifatnya adalah GL, gerak lurus beraturan saja. Nah, kemudian yang terakhir atau jarak yang keempat itu berhenti di waktu ke 31 detik. Di sini mobilnya berhenti. Kenapa? Karena kecepatannya sudah nol. Mobilnya tidak bergerak lagi. Di sini kecepatan juga berubah seiring waktu, yaitu semakin melambat. Jadi mungkin kayak kira-kira mulai mengerem karena siap-siap berhenti, berarti dia di sini juga sifatnya adalah gerak lurus berubah beraturan, berarti GLBB juga ya. GLBB. Nah, berarti kita sudah mengidentifikasi yang mana GLBB, yang mana GLB. Maka dengan cara ini kita bisa menentukan rumus mana yang perlu kita gunakan. Apakah GLB atau GLBB dan seterusnya. Maka cara yang saya bilang agak kompleks atau agak lama tadi, kita cari satu-satu dulu. S1-nya ini menggunakan rumus GLBB, S2-nya menggunakan rumus GLBB, S3-nya menggunakan rumus GLB, S4-nya menggunakan rumus GLBB. Terakhir lalu di jumlah. Nah, gitu. Jadi tinggal di jumlah. Tapi ada cara cepatnya. Jadi ini diingat, kalau yang ditanyakan grafik itu adalah jarak, kebetulan karena yang di soal ini yang ditanyakan jarak dan indikatornya pun menunjukkan bahwa yang akan ditanyakan adalah jarak, karena di situ katanya disajikan grafik VT, berarti yang akan ditanyakan pasti jarak. Nah, jika yang ditanyakan jarak, maka cukup menghitung luas bangun di bawah grafik ini. Luas bangunnya itu berapa, kamu hitung, maka itulah jarak yang ditempuh oleh mobil. Nah, berarti karena luas di bawah grafik berarti yang ini ya. Ini grafiknya, maka luasnya ini itulah jarak yang ditempuh mobil. Karena ini bangunnya tidak beraturan, maka kita bagi menjadi beberapa bangun. Jadi supaya gampang ya. Karena yang ini kita tidak pakai, saya hapus dulu. Nah, berarti kalau saya bagi menjadi beberapa bangun yang mudah kita identifikasi, yang kita tahu rumus luasnya, maka saya bagi begini aja ya. Ini tergantung nanti model grafiknya nanti di soalnya kalian masing-masing. Tinggal kalian bagi bangunnya supaya gampang kalian hitung luasnya ya. Nah, saya baginya seperti ini bangunnya. Jadi ada bangun 1, bangun 2, bangun 3, dan bangun ke-4. Nah, ini ya. Bangun 1, bangun 2, bangun 3, dan bangun 4. Nah, maka tinggal kita hitung. Maka ada luas 1. Kita hitung luas pertama ya. Bangun pertama kan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, rumus luasnya adalah, berarti kita hitung luas bangun pertama, karena dia segitiga sama kaki, maka 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya berarti hitung dari sini ke sini alasnya. Alasnya itu dia berarti sampai di 20. Berarti alasnya 20. Tingginya itu adalah dari sini ke sini. Berarti dari 10 ke 20 itu tingginya 10. Berarti hasilnya adalah 20 bagi 2, 10, 10 kali 10, 100. Nah, 100 meter kuadrat. Atau tidak usah satuannya ya. Luas bangun pertama kita dapat 100. Nah, sekarang kita ke bangun kedua. Luas bangun kedua. Ini persegi panjang, berarti kan tinggal panjang kali lebar saja ya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Ada
dari 0 sampai 20 berarti 20, tinggi lebarnya 0 sampai 10. Berarti 20 kali 10. 20 kali 10 sama dengan 200. Itu luas bangun kedua. Luas bangun ketiga, dia juga sama, persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Ini luas bangun ketiga ya, ini bangun ketiga, panjang kali lebar. Panjangnya dari sini ke sini berarti 10 kan? Dari sini, dari 0 ke tinggi sini 10. Berarti panjangnya 10. Lebarnya dari sini ke sini, dari 20 ke 26 berarti 6. Berarti 10 kali 6, 60. Ya. Kemudian luas bangun keempat. Ini segitiga siku-siku, luasnya itu 1/2 kali alas kali tinggi. Berarti 1/2 kali alas kali tinggi, alasnya itu ini 26 ke 31. 26 ke 31 berarti hasilnya alasnya itu 5 ya. 5 satuan berarti per 2 kali alas. Alasnya itu tadi 5. Tingginya juga dari 0 ke 10. Berarti tingginya 10. Nah, berarti 25. Itu ya. Berarti kita sudah dapat luas bangun 1 sudah, luas bangun 2, luas bangun 3, dan luas bangun 4. Maka terakhir kita jumlah semuanya. Luas totalnya berarti luas bangun 1 tambah luas bangun 2 tambah luas bangun 3 tambah luas bangun 4. Luas bangun 1 100 tambah luas bangun 2 200 tadi, luas bangun 3 60, luas bangun 4 25. Berarti hasilnya adalah ini 300 kemudian 85. Berarti 385. Nah, berarti hasilnya jarak tempuh mobil adalah 385 meter. Maka pilihan yang tepat di sini adalah yang A. Itu ya. Ini cara cepatnya untuk mengerjakan soal yang seperti ini, atau soal yang grafik yang ditanyakan jaraknya. Kalau misalnya grafik yang diketahui ialah grafik jarak terhadap waktu atau ST, berarti kan hasil grafiknya pasti kecepatan. Maka itu tidak boleh pakai cara seperti ini. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Kebetulan di soal ini yang tanyakan jarak, maka kita tinggal menggunakan atau mencarinya dengan cara mencari luas setiap bangun. Tinggal nanti di soalmu, tinggal bangun apa yang muncul. Tinggal kamu bagi-bagi dengan beberapa bangun, seperti yang kita lakukan tadi, yang bisa kamu identifikasi rumus luasnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen tahu ya, cara yang ribetnya gimana? Atau cara yang panjangnya gimana? Kalau cara yang panjangnya berarti tadi, kalau saya tulis ulang ya, tadi kan ini GLBB ya. Ini juga GLBB. Ini GLB, ini GLBB. Nah, berarti untuk jarak pertama S1 misalnya, ini kita sudah dapat hasilnya, tapi ini untuk pemahaman saja. Kira-kira bagaimana rumus aslinya. Pertama berarti untuk jarak yang pertama dia GLBB. Nah, karena dia GLBB maka rumus jarak yang kita pakai adalah yang ini ya. GLBB berarti S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, itu yang kita pakai. Jadi, karena kita belum tahu A-nya, ininya belum ditahu A-nya, percepatannya berapa, maka kita harus cari percepatannya. Nah, jadi percepatannya tinggal kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi selang waktunya. Berarti kalau percepatannya sama dengan percepatan akhirnya kurang percepatan awal dibagi selang waktunya. Tadi ini adalah kecepatan akhirnya, ini kecepatan awalnya. Berarti kecepatan akhirnya 20, kecepatan awalnya 10, selang waktunya tadi dari sini ke sini selang waktunya adalah 10. Berarti bagi
10. 10 bagi 10 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Nah, kita masukkan di rumus tadi, yang ini S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. V0-nya tadi mobil bergerak dari kecepatan awal 10, yang ini ya. Berarti 10, selang waktunya itu adalah 10 detik, tambah 1/2, percepatan yang tadi 1, T-nya 10 kuadrat. 10 kali 10, 100, tambah 1/2 kali 100, berarti 100 tambah 50 sama dengan 150 meter. Itu jarak yang pertama. Jadi mobil menempuh jarak dari sini ke sini adalah 150 meter. Nah, maka kita lihat yang itu S1, yang S2 yang ini ya, S2 berarti kalau S2-nya sama rumusnya S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, kalau misalnya sama kaki seperti ini, cuma dia yang ini menurun, berarti dia mengalami perlambatan, maka hasilnya pasti sama dengan yang tadi ya, cuma dia, atau supaya gampang kita hitung juga. Kita hitung dulu percepatannya kayak tadi ya, kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya adalah di sini kecepatan akhirnya 10, kecepatan awalnya di sini dia 20. Berarti 10 kurang 20 dibagi selang waktu. Selang waktunya dari sini ke sini itu menempuh waktu 10 detik. Berarti 10. Berarti minus 1 meter per sekon kuadrat. Minus berarti menunjukkan dia mengalami perlambatan. Nah, kita masukkan di rumus yang tadi, S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. V0-nya tadi dia 20. Kecepatan awalnya kan di sini ya, diambil dari sini 20, kemudian selang waktunya tadi 10 tambah 1/2, percepatannya minus 1, 10 pangkat 2 untuk waktu, selang waktunya. 20 kali 10, 200, tambah, atau kita langsung kurang ya, karena minus 1, berarti minus 50, sama dengan 150 meter. Sama, hasilnya sama. Jadi kalau misalnya ada grafik seperti ini, kalau yang sama kakinya ya, maksudnya tinggal balik saja, ini pasti hasilnya sama, 150 meter. Kalau grafiknya nanti seperti ini misalnya yang muncul ya. Nah, baik. Sekarang kita cari yang S3. S3 mana ya? Udah muat. Ini aja, S3. S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Kita cari dulu A-nya juga, percepatannya. Kira-kira percepatannya berapa? Percepatannya ini, maaf. Perhatikan, dia ini GLB ya, bukan GLBB. Garak lurus beraturan. Berarti tidak ada percepatan yang muncul. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang dasar. S sama dengan V kali T. V kali T berarti ini kita ganti S sama dengan V kali T. Kecepatannya berapa? Kecepatannya tetap di 10. Selang waktunya berapa yang dia tempuh adalah dari 20 ke 26. Selang waktunya adalah 6 detik. Nah, berarti 60 meter. Nah, itu untuk jarak yang ketiga. Kemudian jarak yang terakhir keempat, dia juga GLBB, tapi dia mengalami perlambatan karena dia menurun grafiknya, berarti dia melambat. Dekat-dekat berhenti ceritanya. Nah, jadi di sini kita masukkan juga rumusnya V0T S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Kita cari dulu percepatannya atau perlambatannya. A sama dengan kecepatan akhirnya adalah 0, kecepatan awalnya adalah kecepatan akhirnya 0, kecepatan akhirnya 10. Selang waktunya adalah 5 detik. Nah, berarti dengan 0 kurang 10 bagi 5 itu hasilnya minus 2. Di sini maka S-nya sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. V0-nya tadi 10,
selang waktunya 5 tambah 1/2, perlambatannya minus 2, T-nya 5 kuadrat. Berarti 50 tambah, minus ya, minus 1 dikali 25, berarti 50 kurang 25 sama dengan 25 meter. Jadi kalau kita jumlahkan semua, S1-nya tadi adalah 150 meter, S2-nya 150, S3-nya 60, S4-nya 25. Berarti S total sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. S1-nya tadi 150, S2-nya 150, S3-nya 60, S4-nya 25. Maka hasilnya adalah 385 meter. Nah, ini cara yang agak, tapi terserah ya sama teman-teman sekalian. Mau pakai yang mana, silakan. Nah, karena kebetulan soalnya adalah grafik V terhadap T, maka kita bisa pakai dua cara. Cara pertama, tinggal mencari luasnya, total luas yang di bawah grafik. Kita bagi saja berdasarkan grafiknya itu bangun-bangun apa saja yang muncul supaya kita bisa mengidentifikasi rumus luasnya yang kita mau pakai. Dapatnya juga 385 tadi. Atau mau pakai cara yang kedua, cara yang aslinya, yaitu dengan mengidentifikasi dia apakah GLBB atau GLB dan menentukan rumus mana yang perlu dipakai. Dapat juga hasilnya adalah sama 385 meter. Jadi ini pembahasan kita untuk yang part 3 ujian satuan pendidikan mata pelajaran fisika tingkat SMA. Silakan dipantau terus untuk part 4-nya. Terima kasih dan see you around.